Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi da'watihi wa man wala. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan sekarang kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa memohon ampun, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib bersyukur lebih mendalam lagi karena kita masih diberikan kesempatan hidup di bulan yang penuh dengan maghfirah ini, yaitu bulan Ramadan, yang mana di dalamnya penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, semoga segala bentuk nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat dipertanggungjawabkan kelak di hadapannya. Amin ya rabbil alamin. Kemudian kalimat salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala Muhammad tetap kita haturkan kepada sang reformasi dunia, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah kemudian mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu, minadh dhulumati ilan nur, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang dengan membawa risalah Islam dan iman. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah Syekh Yahya bin Syurufuddin An-Nawawi. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada hadis yang nomor 13. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsalitsah asyara. Hadis yang nomor 13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala. Dari Abi Hamzah. Siapa Abi Hamzah? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa Anas bin Malik ini? Khadim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembantu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ini merupakan pembantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang sejak kecil dari orang tuanya sudah dipasrahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipasrahkan kepada Nabi Muhammad. Sebetulnya Nabi Muhammad ini sudah tahu bahwa niat daripada orang tuanya ini adalah supaya Anas bin Malik ini hidup bersama Rasulullah, tahu tentang cara bagaimana akhlak Rasulullah di dalam kesehariannya. Sehingga dengan itu Anas bin Malik ini merupakan salah satu sahabat yang luar biasa kedekatannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang sejak kecil dari orang tuanya dipasrahkan untuk menjadi pembantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman kalian semua, tidak dikatakan sempurna imannya kalian semua, hatta yuhibba li akhihi, sampai kalian cinta untukmu, untuk saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana engkau mencintai untukmu sendiri. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan beriman atau tidak sempurna iman di antara salah satu kalian sampai engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Karena pada sejatinya orang Islam itu adalah saudara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Jadi mustahil kalau orang yang sudah meyakini hadis ini menyakiti sesama orang berimannya. Jadi dia tidak akan pernah ghibah, tidak akan pernah menyakiti, tidak akan pernah memukul saudaranya. Kalau dirasa dicubit itu sakit, dia tidak akan pernah mencubit orang lain. Kalau dirasa dipukul itu sakit, dia tidak akan pernah memukul orang lain. Kalau dirasa dicuri barangnya itu marah, dia tidak akan pernah mencuri barang orang lain. Kenapa? Karena dia sudah dirasakan kepada dirinya sendiri. Karenanya di sini tidak dikatakan sempurna imannya jika seseorang tersebut sampai orang tersebut mencintai saudaranya, sesama Islamnya, sesama orang berimannya sebagaimana mencintai kepada dirinya sendiri. Jadi mari kita kuatkan hubungan ukhuwah Islamiyah kita, hubungan persaudaraan Islam kita
karena setelah kita mengamati di era sekarang ini jauh dengan era Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW pada zamannya ketika kemudian Nabi Muhammad hijrah dari Mekkah ke Madinah, pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW pada orang Islam yaitu adalah membangun ukhuwah Islamiyah, membangun ikatan persaudaraan di dalam agama Islam. Jadi dikenalkan antara satu sahabat dengan sahabat lainnya pada saat itu ketika Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang dibangun adalah ukhuwah Islamiyah, dikenalkan satu sahabat dengan sahabat lainnya sehingga dengan itu terbangunlah ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat. Kalau di zaman sekarang setelah kita sama mengamati dan realita yang ada di lapangan, realita yang ada di tengah-tengah masyarakat, umat Islam sudah tidak bersatu lagi. Bahkan sudah terpecah menjadi beberapa golongan sehingga ada sebagian golongan yang mengkafirkan golongan lainnya dengan menggunakan dalil-dalil yang juga diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi unik, mengkafirkan umat Nabi Muhammad dengan menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah kan umat Nabi Muhammad itu sekarang dikafirkan dengan menggunakan hadis Nabi Muhammad. Ini kan agaknya unik. Jadi kalau kita rukun Islamnya masih sama, rukun imannya masih sama, jangan sampai kemudian dengan perbedaan, sebab perbedaan yang kecil membuat kita sampai mengkafirkan orang lain, mengatakan kafir kepada orang lain. Jadi kalau ada perbedaan di antara umat Islam, duduk diskusikan di mana letak perbedaannya sehingga dengan itu gampang diterima di masyarakat. Sehingga dengan itu tidak memunculkan perpecahan di tengah masyarakat, tidak memunculkan bahkan sekarang sampai memunculkan perpecahan yang mengakibatkan pertumpahan darah. Itu kan suatu problem yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi mari kalau kita orang mengimani hadis ini, kalau orang mengimani hadis ini, percaya dengan hadis ini, apalagi hadisnya dari Anas bin Malik, orang yang sangat begitu dekat dengan Nabi Muhammad SAW dari sejak kecil. Disampaikan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah, mendengar dari Rasulullah SAW bahwa tidak dikatakan beriman, tidak sempurna imannya seseorang sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi yang dimaksud dengan la yu'minu di sini bukan tidak dikatakan beriman secara mutlak, tidak, sebagian. Karena kalau tidak ditafsirkan sebagai la yu'minu, tidak beriman secara mutlak di sini, ujung-ujungnya nanti kalau orang tidak mengimani kalau orang kemudian ingkar terhadap hadis ini bisa dikatakan kafir. Tidak. Yang dimaksud la yu'minu di sini tidak sempurna imannya. Bukan berarti kalau tidak mengimani hadis ini langsung kafir masuk neraka, tidak. Bukan. Yang dimaksud la yu'minu di sini adalah tidak sempurna. Jadi kategori iman di sini berarti hanya sebagian imannya tidak sempurna. Bukan pas kafir, tidak. Boleh halal darahnya, tidak. Bukan. Tidak sempurna imannya. Jadi mari kita bangun ukhuwah Islamiyah ini sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Cintai orang Islam satu dengan orang Islam lainnya, sehingga dengan itu kalau Islam ini dibangun dengan cinta, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada perbedaan dengan apa yang saya sampaikan, dengan apa yang saya uraikan ini tidak sesuai dengan apa yang Anda ketahui, mari kita selesaikan dengan forum diskusi, selesaikan dengan cara ilmiah. Semoga barokah dan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.